Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya ya? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, Ustadz mengingatkan kembali untuk kalian melaksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ini sangat baik dilakukan pada kondisi pandemi seperti ini. Baik anak-anakku, untuk mulai pertemuan hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini, Ustadz akan membahas tentang atletik ya, Mothers of Sport, yang dalam artinya adalah ibu dari segala cabang olahraga. Jadi untuk atletik ini mohon untuk kalian pahami dulu. Nah, kemudian nanti jangan lupa di akhir pembelajaran kalian untuk mencatat hal-hal yang menurut kalian penting. Jadi setiap pertemuan mohon untuk mencatat hal yang menurut kalian penting. Karena apa? Karena di akhir semester buku-buku kalian catatannya nanti akan Ustadz kumpulkan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester penjas. Begitu ya? Sudah jelas? Baik, selanjutnya kita lanjut aja ke materi. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-8. Untuk pertemuan yang ke-8 ini kita akan belajar tentang olahraga atletik. Nah, olahraga atletik itu apa? Nah, kita lanjut. Nah, di sini atletik itu adalah kelompok atau cabang olahraga yang memperlombakan nomor lari, nomor jalan, lompat, dan lempar. Istilah atletik yang kita kenal berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon yang berarti berlomba atau bertanding. Nah, jadi Yunani itu berasal dari athlon, yaitu berlomba atau bertanding. Ada yang menyebutkan bahwa atletik merupakan ibu dari segala cabang olahraga atau mother of sport. Atletik pun dikenal sebagai salah satu cabang olahraga paling terpopuler di dunia, ya. Karena setiap olahraga ini ada atletiknya, contohnya kayak basket ada atletiknya, lari dan sebagainya. Kemudian ada basket juga ada atletiknya. Kemudian dari voli dan sebagainya juga setiap olahraga pasti ada atletiknya, begitu ya. Nah, Ustadz akan selanjutnya akan bahas tentang sejarah atletik. Seperti yang dikutip pada ensiklopedia Britania, sejarah atletik diperkirakan berawal dari peradaban Mesir sekitar 3000 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan juga di awal tahun 1829 sebelum Masehi, digelar Thailand Games di Festival Lughnasadh, termasuk berbagai bentuk perlombaan trek dan lapangan. Jadi di situ awal mula ada trek dan lapangan. Nah, kemudian Olimpiade kuno di Yunani dimulai 776 sebelum Masehi. Selama 11 abad lamanya mempertandingkan beberapa cabang atletik. Jadi olahraga atletik ini adalah olahraga yang paling tertua di dunia. Namun sejarah atletik modern seperti yang dipertandingkan hingga kini dimulai dari berkembangnya di Inggris pada 1154 Masehi. Olahraga ini mengalami pasang surut sehingga akhirnya perlombaan amatir pertama di Inggris digelar pada 1825 Masehi. Ya, jadi ini adalah olahraga yang tertua di dunia dan ini terselenggara di awal modern itu pada tahun 1154 Masehi. Nah, cabang olahraga atletik dan macamnya. Nah, di sini banyak ya macam dari cabang olahraga atletik. Yang pertama adalah nomor jalan. Nomor jalan terdiri dari jarak 5 km, 10 km, 20 km, dan 50 km. Yang kedua adalah nomor lari. Nomor lari dalam atletik terdiri dari 1. Lari jarak pendek atau sprint. Berapa meter? 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian lari jarak menengah yaitu 800 meter dan 1500 meter. Kemudian lari jarak jauh 3000 meter, 5000 meter, dan 10.000 meter. Kemudian dilanjutkan dengan lari maraton. Ini berarti lebih dari 10.000 meter ke sana. Kemudian ada lari gawang 100 meter, 110 meter, 400 meter, serta lari harang rintang 3000 meter. Dari gawang itu ya lari yang ada di tengahnya itu ada pembatas ya kayak jadi kalau ada halang rintangnya, jadi kalau kalian lari itu nanti ketika lari gawang itu ada sebatas gawang-gawang kecil ya sebagai halang rintangnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah nomor lempar. Apa aja? Lempar lembing, lempar cakram, martil, dan tolak peluru. Kemudian yang keempat adalah nomor lompat. Nomor lompat apa aja, Tad? Lompat jauh,
jangkit, lompat tinggi. Nah, selain itu dalam atletik ada pula nomor lompat tinggi galah. Jadi nanti ada lompat tinggi yang di situ ini ada pembatas ya buat galah. Jadi kalian harus melewati galah tersebut begitu. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan tentang macam-macam lari. Macam-macam lari yang pertama adalah lari sprint. Ini lari yang menggunakan kecepatan. Nah, di sini lari sprint ini termasuk lari jarak pendek, yaitu kurang lebih 100 meter. Nah, perlu kalian ketahui apa yang perlu kalian perbaiki atau diperoleh jadi bagaimana seorang atlet untuk bisa mencapai lari sprint ini yang paling cepat, yaitu adalah dia harus mempunyai kekuatan dan kekuatan kaki dan kekuatan dari segala yang bersangkutan dengan lari sprint ini. Jadi ketika kalian melakukan lari sprint ini, apa yang mesti kalian lakukan yaitu adalah persiapan dalam kecepatan. Tuh. Jadi kecepatan yang kencang itu yang bisa memenangkan lari sprint. Nah, peraturan pun sama dengan lari jarak pendek. Yang membedakan adalah penggunaan stamina atau tenaga serta nafas yang dibutuhkan. Karena jarak larinya yang sangat pendek, pelari tidak akan memerlukan tenaga yang banyak seperti pada jenis olahraga lainnya. Jadi ini tenaga emang tidak banyak, tapi yang dipergunakan adalah kecepatan berlari. Itu ya, yang perlu kalian pahami adalah yang ketika lari sprint itu adalah kecepatan berlari pada seorang atlet. Nah, kemudian yang kedua adalah lari jarak pendek. Nah, macam-macam lari memiliki jarak tempuh yang bermacam-macam pula. Misalnya lari jarak pendek. Sesuai namanya, lari jarak pendek berarti cabang lari yang memiliki jarak pendek, yaitu 100 hingga 400 meter. Nah, dalam lari jarak pendek, peserta atau pelari dapat berlari sekencang mungkin untuk segera sampai di garis finish dan menjadi pemenang. Jadi siapapun yang mencapai garis finish yang duluan, dia adalah pemenang. Nah, karena jaraknya yang pendek, pelari harus memaksimalkan tenaganya agar bisa berlari dengan cepat. Selain itu, teknik SAR yang digunakan pelari pun untuk menentukan kemenangan pelari. Nah, di sini ya. Jadi pelari jarak pendek, di sini yang dibutuhkan juga dengan adalah kecepatan. Nah, pelari juga harus memperhatikan 3 tahap, yaitu drive atau dorongan, percepatan, akselerasi, dan reaksi. Jadi harus dorongannya harus bagus, percepatannya harus bagus, dan reaksi ketika aba-aba itu juga harus bagus ya. Jadi itu yang penting dilakukan pada tahap lari jarak pendek, drive, akselerasi, dan reaksi. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah merupakan salah satu dari macam-macam lari yang memiliki trek lebih panjang daripada lari jarak pendek. Jadi setelah lari jarak pendek, nah yang selanjutnya adalah lari jarak menengah. Jarak yang ditempuh pelari dalam cabang olahraga yaitu 800 sampai 1500 meter. Perbedaan lainnya terdapat pada teknik menapakkan kaki di permukaan lintasan yang disebut dengan ball heel ball. Teknik ini mengharuskan pelari untuk menapakkan kaki yang bertumpu pada bagian ujung tumit sampai menolakkan tapakan dengan menggunakan ujung kaki. Sedangkan untuk posisi start bisa dilakukan saat berdiri. Jadi karena lari jarak menengah ini melakukan dengan start berdiri, jadi yang perlu kalian pahami adalah ketika menapakkan kaki itu adalah yang dipakai adalah ujung kaki ya. Karena apa? Karena ketika ujung kaki itu lebih cepat kalian untuk berpindah kaki dari kaki kanan ke kiri itu lebih cepat kalau menggunakan ujung kaki begitu. Nah, selanjutnya adalah lari maraton atau lari jarak jauh bisa tuh. Lari maraton sering disebut juga lari jarak jauh. Lari ini memiliki jarak tempuh yang paling jauh dari macam-macam lari sebelumnya, yaitu 3 km. Kalau ini bicarain kilometer ya, 3 km sampai 10 km. Lari maraton merupakan cabang lari yang cukup populer, bahkan sering ada acara-acara tertentu yang mengangkat lari maraton sebagai primadona utamanya. Hal tersebut dikarenakan karena cabang olahraga maraton digemari banyak orang. Kita banyak kan ya, bukan cuma di luar negeri, di Indonesia juga banyak lari maraton, terutama di negara atau terutama di daerah-daerah pariwisata seperti Bali, Jakarta dan sebagainya. Nah, karena memiliki jarak tempuh yang jauh, tidak jarang orang yang tertantang untuk berpartisipasi dalam olahraga ini. Namun tak jarang juga lari ini menyebabkan mereka berasa letih, lelah, dan dehidrasi. Khususnya bila staminanya tubuh kurang baik. Jadi, lari maraton adalah lari yang menyebabkan atau banyak menguras energi dan tenaga. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kalian pahami apa?
Jadi yang pertama adalah lari kecepatannya, yang kedua adalah stamina. Jadi kalau pelari maraton harus komplit. Kecepatannya iya, stamina juga harus bagus, gitu ya. Nah, yang akan menjadi pertanyaan adalah apa sih yang membedakan lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh? Nah, yang membedakan dari beberapa lari tersebut adalah jarak. Kalau lari jarak pendek berapa, lari jarak menengah itu berapa, lari jarak maraton itu berapa. Jadi yang membedakan dari semua macam lari itu adalah jarak yang ditempuh dari setiap atlet tersebut, ya. Jadi tetap Ustadz, apakah lari jarak pendek jauh atau maraton itu tidak menggunakan kecepatan? Tetap kecepatan juga perlu diperlukan karena selain dari kecepatan juga stamina yang bagus ya yang harus diperoleh oleh setiap atlet begitu. Nah, yang kelima adalah lari estafet. Nah, kalian tahu kan lari estafet adalah lari estafet itu adalah lari yang di situ di mana bahwa pada lari estafet itu ada sebuah kayak tim ya gitu ya. Jadi estafet itu lari sambung ya gitu. Nah, lari estafet merupakan salah satu dari macam lari yang kerap diperombakan dalam berbagai ajang olahraga. Termasuk dalam cabang olahraga atletik, lari estafet sering disebut juga dengan lari sambung yang melibatkan satu tim. Ya, jadi di sini harus ada satu tim karena ketika satu tim itu bagus maka bisa dipastikan tim tersebut menang. Ya, tuh. Tiap tim biasanya berisi 4 orang pelari yang berlari secara sambung menyambung sembari membawa sebuah tongkat estafet untuk diserahkan pada pelari berikutnya. Jadi lari estafet sendiri biasanya 100 meter sampai 400 meter. Nah, jika di total, maka jarak lari yang ditempuh peserta adalah 4 kali 100 meter atau 4 kali 400 meter. Jadi bisa jadi 100 meter atau 400 meter begitu. Nah, perlu kalian ketahui, ketika melakukan lari estafet, startnya apa yang dipakai? Startnya yang dipakai adalah pelari pertama menggunakan start jongkok, pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang, begitu ya. Nah, perlu diingatkan bahwa pemberi tongkat pun ada aturannya. Misalnya, tongkat harus diberikan pada pelari berikutnya dalam jarak tertentu, yaitu dalam zona 20 meter. Jadi nanti ada zona 20 meter yang diperbolehkan si pelari untuk ngambil tongkat dari pelari yang sebelumnya, ya. Nah, yang keenam adalah lari gawang. Nah, satu lagi macam lari yang perlu kita ketahui yaitu lari gawang atau dikenal juga dengan sebutan lari halang rintang. Jenis olahraga ini memiliki jarak tempuh 3.000 meter dengan disertai berbagai rintangan yang harus dilewati oleh para pelari. Rintangan dalam lari gawang bisa berupa rintangan gawang atau rintangan air dengan gawang diletakkan di depannya. Jadi ketika kalian lari gawang, nanti ada gawang-gawang, gawang kecil yang harus kalian lewati begitu ya. Jadi ketika lari, sprint, kemudian loncatannya juga harus bagus. Ya, itu yang dinamakan dengan lari gawang. Nah, selanjutnya adalah mengenal teknik start dalam cabang atletik. Nah, start di sini ada 3 ya. Start berdiri, start melayang, dan start jongkok. Kita bahas satu persatu. Start berdiri digunakan oleh pelari jarak menengah hingga jarak jauh. Jadi ada 2 start. Maaf, ada dua lari jarak jauh dan jarak menengah. Seperti jarak 800, 1500, dan 5000, juga 10.000 meter. Cara melakukan start berdiri adalah, nah saat aba-aba pelari maju lalu meletakkan satu kaki di depan, biasanya bola kaki ke kanan atau lari kaki atau kaki kiri begitu. Nah, kemudian condongkan badan ke depan dan jadikan kaki kanan sebagai tumpuan. Kemudian biarkan tangan rileks dan sikut sendiri dibengkokkan, fokus pandangan lurus ke depan. Nah, ketika start berdiri ini digunakan pada lari jarak menengah dan jarak jauh, gitu ya. Jadi melakukan startnya, posisi badannya berdiri. Kemudian ada start melayang. Jenis start ini dilakukan dalam lari estafet oleh pelari kedua dan ketiga, juga dan keempat. Nah, start melayang dilakukan dengan cara melayang, yang artinya bila pelari telah mendapatkan tongkat estafet, maka dia harus segera berlari untuk menuju ke pelari seterusnya. Khusus untuk pelari keempat, dia harus berlari dengan cepat hingga mencapai garis finish. Jadi, pelari ke-1 menggunakan start jongkok, pelari kedua menggunakan start melayang sampai ke pelari keempat. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah start jongkok. Start jongkok atau juga disebut dengan crouching start dan dilakukan pada macam-macam lari
sprint atau jarak pendek. Jadi ini digunakan pada lari sprint atau jarak pendek. Kemudian juga digunakan pada lari estafet pada pelari yang pertama. Gitu. Nah, nanti posisi yang mesti kalian lakukan? Yang pertama adalah posisi diri dengan meletakkan kedua tangan di belakang garis start sembari mencondongkan bahu sedikit ke depan. Kemudian bungkukkan kepala sedikit agar posisi tubuh tidak tegang. Itulah penjelasan mengenai macam-macam lari serta teknik start yang diberlakukan dalam setiap cabang lari. Itu ya. Nah, itu yang mesti kalian ketahui. Jadi macam-macam start itu ada 3, start berdiri, start melayang, dan start jongkok. Baik, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Nah, ini ada tugas untuk minggu depan. Jadi ini ada tugas untuk minggu kedua di bulan Maret. Ini nanti kita kerjakannya di minggu kedua di bulan Maret ya. Jadi mohon untuk diketahui aja dulu. Nanti untuk dikerjakannya di minggu kedua bulan Maret. Nah, baik anak-anakku, karena materi sudah selesai, mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama.